Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rani Amalia dengan NIM P1C02-108 ya dari program studi akuntansi angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi yaitu menganalisis dan mengaplikasikan perhitungan PPh pasal 24 dan 25 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CKNR. Baik, di sini kita akan membahas terkait dengan pengertian dulu ya teman-teman. PPh pasal 24. Ini adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk mendapatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Kemudian di sini sumber penghasilan kena pajak dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia. Sebagai pertama ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, kemudian penghasilan berupa bunga, penghasilan berupa sewa, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, kemudian penghasilan dari bentuk usaha tetap di luar negeri, kemudian penghasilan dari pengahlian sebagai sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan, kemudian keuntungan di pengalihan aset tetap, dan keuntungan dari pengalihan aset tetap yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Kemudian mekanisme pemotongan PPh pasal 24. Di sini katakanlah PT ABC tahun 2017 itu memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri itu sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri itu sebesar 20% ya teman-teman. Total penghasilan yang tercatat adalah 35 miliar. Jadi di sini itu penghasilan dalam negeri itu ditambah dengan penghasilan luar negeri ya. Itu kan tadi 25 tuh pendapatan netonya, dan pendapatan dari luar negerinya itu 10 juta, maka ditambah menjadi 35 juta. Kemudian total PPh tertentunya itu 25% ya teman-teman, dikenakan 25%. Dikali 35 miliar, jadi 8 juta 150. PPh maksimum yang dapat dikredit itu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Penghasilan luar negerinya 10 miliar dibagi total penghasilan 35 miliar dikali dengan total PPh terutang 8 juta 350. Relatif teman-teman, asumsi pajak luar negeri itu adalah 25%. Jadi PPh terutang yang sudah dibayar di luar negeri sebesar 2 miliar 500 juta. Kemudian kita akan membahas PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Artinya ini untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan ya. Kemudian besarnya angsuran PPh pasal 25 secara umum nih. Penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Dalam hal wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto terlebih dahulu dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Hal wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto itu terlebih dahulu dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak sebelum dikalikan dengan tarif pajak. Jadi dia dikurangkan dulu ya, baru dikali dengan tarif pajak. Oke, lanjut. Apa sih sebenarnya penghasilan neto itu teman-teman? Penghasilan neto itu ada terbagi menjadi 3. Nih, dalam hal wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dari pembukuannya dapat dihitung besaran penghasilan neto setiap bulan. Sedangkan dalam yang kedua, dalam hal wajib pajak orang pribadi hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau menyelenggarakan pembukuan, tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan. Dan yang ketiga adalah wajib pajak badan, artinya penghasilan neto fiskal dihitung dari hasil perhitungan penghasilan bruto, kemudian dikurangi biaya untuk mendapatkan penagihan dan pemeliharaan penghasilan.
Kemudian perhitungan PPh pasal 25. Nih, Tuan Beni terdaftar sebagai wajib pajak pada KPPA tanggal 1 Februari 2015. Penghasilan neto fiskal setahun pada tahun 2018 adalah 100 juta. Besarnya PPh pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2019 adalah, ini kan dikurangi dulu nih, karena dia PPKP-nya tidak ada tanggungan, maka dikenakan 54 juta. Jadi dikurang menjadi 46 juta. Berarti penghasilan kena pajaknya, PKP-nya 46 juta dikali dengan pajaknya 5%. Jadi 2.750 itu dalam waktu tahun. Kalau dalam waktu per bulan dibagi dengan 12 dapatlah 161,66,67 rupiah. Itulah PPh pasal 25-nya, teman-teman. Baik, itulah materi yang dapat bisa saya sampaikan terkait dengan PPh pasal 24 dan 26. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.